Ya, kira-kira teman-teman yang masih bermalam minggu ria, selamat malam minggu. Buat yang masih family time, selamat family time. Pais Mutakin, selamat bergabung. Siapa tuh Pais Mutakin? Kayaknya boleh nyapa nih dengan Kang Pais. Selamat malam Kang Pais. Ya, malam ini Kang Semi sih kaget gitu, tapi udah lama kagetnya. Cuman baru diungkapin malam ini karena ada satu istilah yang bikin Kang Semi kaget tuh 6M bro. 6M itu pikiran saya 6 miliar gitu. Tak kirain wih asik nih dapat duit 6M. Rupanya 6M di sini adalah aturan gitu kan. Yang berkaitan dengan apa ya saya bilangnya ya, ya kita sebut sajalah protokol kesehatan gitu ya. Kenapa saya senang ngangkat yang seperti ini ya, memang realitanya saat ini kita sedang berhadapan dengan situasi seperti ini gitu. Dan di situasi seperti ini kita sudah banyak melihat banyak hal pembelajaran yang terjadi ya, dimana kita semakin dewasa, kita semakin rajin jaga kesehatan. Terus yang paling menarik lagi, kita sekarang juga lebih aware terhadap kehidupan. Yang tadinya agak sedikit kurang disiplin jadi lebih disiplin di hidup. Nah, waktu pas dapat istilah 6M saya tuh penasaran. Ada apa sih gitu kan, karena istilah 6M ini sangat hits ya. Akhir-akhir ini bahkan sangat familiar. Khususnya sih kita bisa lihat tuh lewat banner-banner yang terpampang di misalnya public area gitu ya, kayak di jalan-jalan itu juga ada tuh tulisan 6M ya. Sebetulnya tujuannya mengingatkan kita sidang pembaca untuk menyimak bahkan menerapkan 6M dalam kehidupan sehari-hari guna terciptanya sebuah lingkungan yang boleh dikatakan sehat, bahkan bisa meminimalisir penyebaran virus COVID-19 gitu loh teman-teman ya. Saya sendiri sih senang gitu karena dapat pengetahuan nih gitu kan. Tadinya berpikir 6M itu 6 miliar, ternyata lebih dari 6 miliar. Dan untuk kita ketahui bersama, sebetulnya udah ada tuh latar belakang atau awal dari 6M. Yang pertama sih dimulai saat pandemi mewabah ya. Lalu protokol kesehatan diberlakukan dengan istilah 3M ya. Ini hits juga nih di awal-awal itu, di bulan-bulan Maret atau April tahun lalu lah, di awal pandemi ya. 3M itu mengajak kita untuk Mas Tirto mengajak kita untuk memakai masker. Dan sekali lagi, waktu awal-awal kita memakai masker itu diarahkan menggunakan masker yang masih belum terlalu spesifik ya, karena kita masih boleh pakai masker yang terbuat dari bahan scuba gitu ya. Terus juga ada masker yang kemudian dialihkan kita untuk menggunakan masker medis. Lalu sempat juga diarahkan dengan masker saya bilang ya, masker kain gitu, karena mengingat harga masker di tahun lalu tuh sempat sampai meledak banget ya. Bahkan ada orang yang bermain juga mengeruk rejeki di tengah-tengah situasi seperti itu ya. Akhirnya kita pahami sebetulnya cara memakai maskernya juga harus benar gitu, jangan sampai salah. Pastikan hidung kita juga tidak terlalu tertekan. Terus juga pastikan bahwa memakai masker itu ikatannya itu di telinga sini tidak membuat sakit. Jadi agak diberikan sesuatu yang longgar, yang tidak ketat gitu istilahnya, supaya kita bisa benar-benar nyaman dan enak. Lalu pastikan juga masker itu menutup bagian atas ini. Untuk yang berpakai kacamata boleh juga maskernya di atas kacamata gitu kira-kira. Nah, protokol kesehatan yang kedua dari 3M tadi adalah menjaga jarak ya. Ini hits banget nih.
ada candaannya segala. Social distancing ini dibilang itu salah satu cara untuk kita mencegah, karena di awal-awal pandemi penyebaran itu banyaknya melalui droplet gitu. Droplet itu bisa melekat pada salah satu benda atau pada satu materi yang tersentuh lagi oleh kita, baru mengenai organ tubuh kita yang sangat ada unsur cairannya yang dan mulai bisa langsung ke organ tubuh seperti melalui hidung, mata. Jadi kalau habis megang apa-apa dulu, cuci tangan lu ya gitu. Jangan sampai nanti virus masuk lewat tanganmu itu. Jadi nggak boleh pegang ya, misalnya kayak gini awalnya tuh pegang hidung kayak saya gini ya. Terus juga jangan menjaga jarak ini juga mencegah kita untuk banyak komunikasi dengan orang-orang di sekitar. Nah, semua ini kita jalankan lumayan lama nih. Yang ketiga tuh protokol kesehatan dari 3M tadi adalah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih atau air mengalir. Ini udah umum ya, tapi ini jadi satu kebiasaan yang bagus loh gitu. Saya berapa kali lihat orang hampir ke setiap tempat kan sekarang disediain tuh, di tempat-tempat ada semacam saya bilang ya, kayak semacam tabung, ember atau keran yang menyediakan untuk cuci tangan. Bahkan sampai tidak menggunakan tangan sama sekali kita waktu mau menghidupkan atau mengaktifkan alat tersebut. Cukup dengan menginjak misalnya untuk mengeluarkan sabunnya, menginjak untuk mengeluarkan airnya ya, lalu kita cuci tangan dengan rapi dan bersih. Itu 3M. Cukup sukses dan berhasil. Cuman problematikanya ternyata wabah virus ini meningkat ya. Ada istilah virusnya ganas sekarang mah gitu kan. Disebutlah virus SARS COVID kedua ya. Disebut sebagai virus yang benar-benar membahayakan dan membuat elemen pemerintah kita, yaitu Kemenkes, halo Kang Barkah Gul, selamat bergabung, memberikan tambahan dari protokol kesehatan yang tadinya 3M menjadi 5M gitu loh. Ya, 5M berarti ada penambahan 2M setelah tadi kita memakai masker. Halo Kang Ebi Perian, juga kita menjaga jarak, lalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir gitu. Kita ditambahin 2 lagi, yaitu menjauhi kerumunan, karena memang identiknya ya kita nggak bisa bohong ya, pasti kehidupan kita ini nggak lepas dari kerumunan gitu. Maka sekarang kita harus jauhi kerumunan, khususnya kalau kita berada di luar rumah. Jadi sebisa mungkin jarak antri itu udah dijaga 1 meter gitu kan, dari yang depan kita 1 meter dengan yang di belakang kita. Lalu 5M-nya yang kelima tuh M-nya? Halo Kang Rivo, selamat bergabung ya. Oke. Yang kelima itu adalah kita mengurangi mobilitas atau aktivitas di luar rumah yang tidak penting-penting banget. Berjalan, yaitu sekarang laris tuh yang namanya bisnis online ya. Semua orang menghindari transaksi menggunakan uang langsung antara pribadi dengan pribadi. Sekarang sudah lebih banyak menggunakan dengan jasa perbankan, mobile banking kah atau internet banking. Jadi semua serba transfer ya teman-teman. Ini pembelajaran yang secara tidak langsung mengajak kita untuk juga menjadi insan atau pribadi-pribadi yang membuat kita lebih disiplin dalam hidup, bahwa kesehatan itu mahal, bahwa kesehatan itu penting. Ya, 5M cukup bertahan lama. Dari akhir tahun lalu mungkin itu sudah mulai diterapkan. Mas Luki Ngofficial, selamat bergabung. Mau dong kopinya Mas Luki. Aduh, ntar pulang dari jalan-jalannya bawa ya kopinya ya Mas Luki ya. Kembali lagi ke obrolan kita dengan Kang Semi, Love Traveling. Jadi
perjalanannya dimaknai dengan sebuah pemahaman arti menjaga kesehatan di era berkembangnya virus corona, yaitu tadi kita udah sampai mendarat di 5M. Ya, sampai dengan bulan Juli akhir kalau nggak salah nih, ya, protokol kesehatan kita ditingkatkan menjadi 6M gitu. Wih, saya berpikir 6 miliar gitu, karena memang ada peningkatan dari varian baru, ya, dan ini cukup dikenal ganas, namanya varian Delta. Akhirnya ditambahin deh 1 poin lagi untuk protokol kesehatan yang kini kita kenal dengan istilah 6M. Memakai masker, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat ya kita diminta menjauhi kerumunan, yang kelima kita diminta mengurangi mobilisasi diri di luar rumah atau menghindari mobilitas untuk hal-hal yang tidak perlu. Lalu yang keenam adalah yang paling sering dan rawan terjadi, kita sering lupa nih atas nama kebahagiaan, keceriaan, kebersamaan. Rupanya ini juga salah satu pemicu penularan virus ini gitu. Entah kita berpikir, emang kalau memang mau kena aja. Enggak juga sih, karena kan ada cara untuk tidak kena. Contohnya ya kita bisa lihat ya, beberapa orang yang hidup di daerah-daerah masih tetap bertahan dengan tidak adanya orang dari luar daerahnya masuk, mereka masih tetap steril dan bersih, dan mereka mempertahankan pola hidup bersihnya gitu. Ya, secara tidak langsung memang kita diajak untuk bertanggung jawab untuk kesehatan kita. Ya, pembuktian itu adalah ketika kemarin nih di akhir-akhir Juli dan di awal Agustus tuh semua yang namanya rumah sakit rata-rata penuh, full. Memang sih kita tidak mengatakan bahwa itu semua mereka terinfeksi virus COVID-19, tapi paling enggak penyumbang yang lumayan banyak itu dari penderita COVID dengan varian Delta tadi. Maka lahirlah 6M. Apa sih yang keenamnya, Kang Semi? Ya, saya sih agak sedikit senyum aja pas ngebacanya, menghindari makan bersama ya. Karena memang nuansa makan bersama ini menjadi satu momen kerinduan, ada yang seneng, ada yang benar-benar menikmati kebersamaannya, makanannya sih nggak seberapa gitu. Ya, ini semacam himbauan buat kita juga nih, dan harus diterapin sih, menghindari makan bersama. Karena hal ini bisa menjadi salah satu media penularan. Karena saat kita makan kita nggak sadar ya, pasti kan kita buka masker tuh kalau lagi makan. Nggak ada yang makan pakai masker. Ya, jadi 6M ini bukan 6 miliar tapi lebih dari 6 miliar, yaitu kesehatan kita akan meminimalisir terinfeksi virus COVID-19 ya. Jadi jelas ya, sekali lagi kita ulangi sekali lagi, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Itu yang ketiga M. Lalu kalau di 5M-nya dibilang lagi, ditambahin 2, menjauhi kerumunan ketika berada di luar rumah dan mengurangi mobilitas saat aktivitas di luar rumah. Dan yang keenamnya kita diajak untuk menghindari makan bersama ya. Maka teman-teman tetap semua sadar dan mulai terapkan disiplin, karena kita bersyukur kepada Tuhan di pertengahan Agustus, tepatnya di tanggal 14. Oh iya, sekarang 14 Agustus Hari Pramuka. Saya mengucapkan selamat Hari Pramuka juga. Kiranya tunas-tunas muda dari Pramuka tetap menunjukkan nilai-nilai semangat dalam memberikan peran dan baktinya bagi negeri, karena Pramuka juga banyak jasa buat negeri ini. Ya, sekaligus kita melihat di tanggal 14 ini, ya saya tadi sudah ulas di live yang awal agak sore, bahwa pengurangan jumlah pasien di rumah sakit sudah sangat tinggi. Bahkan ada kemarin yang saya sebut namanya Kang Johan Heru ya, dia
memposting bahwa nakes tenaga kesehatan sedang menjemur tempat tidur pasien. Itu menunjukkan bahwa sudah boleh dikatakan program yang diterapkan, baik itu melalui kesadaran pribadi kita, melalui keluarga, melalui rukun tetangga, lalu melalui dinas kesehatan, departemen kesehatan, melalui aparat polisi, melalui TNI, melalui pemerintah, bahkan melalui tokoh-tokoh agama yang mengajak kita untuk mewujudkan hidup sehat, mengurangi penyebaran atau penularan virus COVID-19. Bahkan secara tidak langsung kita boleh dikatakan berhasil menanganinya, tapi jangan berpuas dulu, tetap kita jaga kondisi, tetap kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita, ya. Pertahankan, kalau bisa kita bikin suasana ini lebih baik lagi sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Nah, itu sih yang mau saya bagikan di live kita pada kesempatan ini. Jangan lengah, karena kita nggak tahu yang namanya virus itu kan tidak terdetek ya oleh mata telanjang, terdetek ketika sudah ada di dalam tubuh kita. Dan sekali lagi terima kasih buat nakes yang berjuang di lini terdepan, buat TNI dan Polri yang juga bertugas memberikan semacam pengawasan, bahkan Satpol PP yang sempat konflik juga dengan masyarakat karena ada beberapa perbedaan pandangan tentang penanganan terhadap situasi seperti ini. Kepala daerah yang sudah menunjukkan kebijakan-kebijakan, bahkan juga para orang tua yang memberikan pendidikan kepada anaknya, tokoh-tokoh agama yang mengarahkan kita untuk tetap berserah kepada Tuhan serta berikhtiar dengan melakukan pencegahan-pencegahan ini. Dan tak lupa juga ya kita berterima kasih buat departemen-departemen dari pemerintah yang selalu menggaungkan dan juga memberikan edukasi tentang bagaimana melihat menyikapi situasi di tengah-tengah coronavirus ini. Lalu program-program yang sudah ditetapkan mulai dari PSBB dulu, lalu ada yang namanya PPKM ya, sampai akhirnya kita bisa bersabar menahan segala hal yang sifatnya tadinya berat gitu. Ya, mudah-mudahan ini membuat kita semakin bisa berhasil. Ya, itu saja dari Kang Semi Lotre dalam live malam ini. Yang paling penting ada lagi protokol kesehatan yang sudah diterapkan juga, yaitu untuk mereka-mereka para pejuang keluarga yang keluar kerja di luar rumah ya. Paling enggak kalau masih menggunakan transportasi umum atau masih berada di ruang lingkup fasilitas umum, yang pertama pakailah pakaian lengan panjang. Terus yang kedua tetap kita masih menggunakan masker. Bahkan beberapa waktu lalu ada himbauan kalau memang berkenan bisa juga pakai double masker atau face shield dan sarung tangan. Lalu yang ketiga kita diminta menjaga kebersihan diri dan selalu menyiapkan disinfektan ya dalam bentuk hand sanitizer juga oke. Lalu yang keempat, hindari tangan menyentuh atau mengucek mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut sebelum mencuci tangan atau memakai hand sanitizer. Yang kelima, menjaga jarak dengan orang di sekitar minimal 1 meter. Ini tetap harus kita pertahankan dan disiplin. Lalu setelah habis kontak ya dengan benda ataupun orang, cucilah tangan. Ya, nggak apa-apa. Saya yakin kita akan terbiasa dan tidak tersinggung. Kita semprotkan hand sanitizer ke tangan kita, tapi sebisa mungkin tidak membuat orang lain tersinggung atau
Ya kesannya kayak ngelihat orang tuh nggak bersih atau jorok, bukan. Tapi kita lebih disiplin. Ini buat pejuang-pejuang yang kerja di luar rumah. Ya, selalu jaga kesehatan dalam arti imun tubuh, daya tahan tubuh dengan istirahat yang cukup. Kalau boleh mengkonsumsi vitamin atau suplemen tambahan, dan selalu ciptakan suasana yang riang gembira, hilangkan stres. Lalu yang kedelapan, kalau bisa kita juga punya yang namanya kontrol kesehatan, bahkan ini sifatnya periodik atau berkala, bisa swab antigen ya, supaya kita juga tahu keberadaan kita, dan kalau kita dalam keadaan terinfeksi kita harus juga segera melaporkan kepada pengurus rukun tetangga atau pengurus organisasi di sekitar kita ya. Yang kedua, jangan tahan-tahan. Kalau dari poin 8 tadi, yang kedua jangan tahan-tahan. Kalau kita memang sudah rasa-rasa kurang enak badan, selayaknya kita langsung cek aja. Yang kesembilan, saat kembali ke rumah dari luar rumah, dari mencari nafkah, jangan langsung bersentuhan dengan orang-orang yang ada di rumah, tapi usahakan lebih dulu melepas pakaian yang kita kenakan dan menggantinya dengan pakaian yang sudah kita siapkan, atau kita langsung ke kamar mandi, kita mandi dulu ya. Kalau bisa berkenan juga ya, tetap yang paling utama di atas segalanya kita berserah dan memohon kebaikan Tuhan Yang Maha Esa supaya kita senantiasa di dalam lindungannya dan kita dilimpahkan kesehatan. Semua rindu, semua ingin kita sehat, semua ingin kita bahagia. Kita juga pengen dong kumpul bareng lagi dengan keluarga. Yuk kita tahan dulu sekarang. Untuk anak-anak motor yang suka touring, kalau masih memungkinkan untuk menahan hasrat ya touringnya ya, sabarlah. Tapi kalau memang udah situasional dan harus tetap jaga prokes, dan pastikan Anda juga ditunggu oleh orang-orang terkasih di rumah Anda. Jaga kesehatan dengan bijak. Untuk pencinta jalan-jalan lainnya, baik menggunakan pesawat, kapal laut ya kan, dan juga kendaraan roda 4 dan lebih, tetap bertahan dulu. Kita jangan langsung merasa cepat puas dengan keadaan saat ini. Memang sudah agak sedikit terlihat ya berkurang ya. Tetap semangat ya teman-teman. Kita udah dapat 6M, kita pegang 6M itu, karena 6M ini juga akan menjaga dan melindungi kita secara baik kalau kita terapkan dengan disiplin ya. Malam ini Kang Semi Lotre berbagi tentang 6M tadi. Anda semua, kita semua, teman-teman Kang Semi, dulur-dulur Kang Semi mendapatkan 6 miliar lebih jika nyawa dan kesehatan kita tertolong, kita tidak menderita atau terinfeksi virus corona. Buat semua yang ada di sini juga ada sedikit info buat kita bahwa di era COVID-19 ini kita memang lebih diajak untuk menggunakan teknologi. Mari berkembang dengan teknologi yang berjalan. Oke, masih dengan saya Kang Semi Love Traveling. Kita akan bahas lagi hal-hal yang menarik lainnya. Yang pasti saat ini kita tetap adalah pribadi-pribadi yang bertanggung jawab atas kesehatan diri kita, kesehatan keluarga kita, dan kesehatan lingkungan di mana kita berada. Salam traveling dari Kang Semi Love Traveling. Ceder, traveling kesehatan milik kita bersama, dan pastikan kitalah yang akan menjaganya. Oke, selamat malam dan selamat menikmati live buat teman-teman saya dari pencinta otomotif roda 2 Honda Street Fire Club Indonesia. Malam ini ada live di YouTube Pengda HSFC Jawa Barat dengan hostnya Kang Rio dan juga Kang Eza. Hostnya Kang Darmanto, narasumbernya Kang Rio dan Kang Eza. Simak di YouTube HSFC Pengda Jabar tepat jam 10 malam ini ya teman-teman semua. Dan
sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih sekaligus memperkenalkan bahwa apa yang menjadi siaran saya ini terselenggara berkat kerjasama dan support penuh dari Inka. Dari Inka ini murni mendukung penyiaran ini dengan baik. Inka nanti sudah ada di dalam latar saya live ini. Buat teman-teman yang ingin menggunakan jasanya untuk live streaming di dunia pekerjaan, kantor dan lain sebagainya, boleh mengkontak Instagramnya Inka. Dan juga saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang memberikan ide-ide dalam berbagi di live streaming ini atau di live-nya IG ini tentang bagaimana menjaga kesehatan. Dan buat teman-teman saya yang selalu mensupport saya, Kang Asmara Cinta sebagai seorang olahragawan, terima kasih sudah mensupport. Mas Lucky Ngofficial, thank you banget, kopinya ditunggu Mas Lucky, tetap sehat selalu. Lalu Kang Rio yang akan menjadi host, siap-siap ya, saya juga akan nyimak ketika nanti bukan host sih, narasumber di acara Ngopdar online ya, bersama dulur-dulur HSFCI dengan host Kang Darmanto, Kapengda HSFCI Jawa Barat. Inka Production sudah tampil di layar, itu dia yang mensupport live saya ini. Dan semoga kita bisa melihat bagaimana teman-teman lain yang juga akan bisa ambil bagian di acara live saya, karena akan ada tema-tema menarik lainnya lagi untuk waktu-waktu yang akan datang. Oke, selamat malam minggu, selamat menikmati family time. Yang nggak bisa bertemu orang tua karena jauh di sana, silahkan gunakan fasilitas teknologi dengan video call, telepon, atau yang lagi hit sekarang adalah Zoom meeting atau apalagi itu namanya Google Meet. Jadi bisa kumpul keluarga rame-rame. Buat yang berulang tahun, selamat berulang tahun. Buat yang lagi pacaran, selamat pacaran. Buat yang lagi jomblo, piye kabarnya bro? Aman bro? Ojo nesu ya bro? Oke bro, tetap stabil. Salam stabil juga buat dulur-dulur semua. Stabil, sukses tiada akhir, berdoa ikhlas, lancar. Oke, masih dengan saya Kang Semi Love Traveling. Izin undur diri live pada kesempatan 14 Agustus 2021. Sampai ketemu lagi di live-live berikutnya dengan Kang Semi, tentu dengan tema-tema yang menarik. Jeder. Oke.